Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ailan Nestirah Yuwita, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4A. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Marzuki MPD. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu dengan materi keterkaitan kepemimpinan manajemen, administrasi, dan organisasi. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama, konsep dasar kepemimpinan, konsep dasar manajemen, konsep dasar administrasi, dan konsep dasar organisasi. Baik, materi yang pertama mengenai konsep dasar kepemimpinan. Nah, di dalam buku ini pengertian dari kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan sumber dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama. Nah, di sini suksesnya organisasi sangat bergantung pada pemimpinnya. Seorang pemimpin yang efektif dapat menciptakan iklim kerja yang positif, mendorong rasa tanggung jawab, dan membangun kerjasama antar anggota sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Di sini ada dua jenis kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama dapat dilihat dari kepemimpinan non-formal. Pemimpin formal adalah orang yang secara resmi diangkat atau dipilih untuk memegang jabatan tertentu dalam organisasi. Mereka memiliki otoritas resmi untuk kepemimpin. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan informal. Di sini, pemimpin informal muncul dari dalam organisasi karena kemampuan khusus atau pengaruhnya terhadap anggota lain. Mereka mungkin tidak memiliki jabatan formal, tetapi memiliki pengaruh besar dan dapat membantu memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhan anggota organisasi. Masuk ke pengertian kepemimpinan pendidikan. Nah, pendidikan memiliki dua pengertian. Yang pertama, proses pendidik dan mengajar ini adalah pengertian sehari-hari tentang pendidikan, yaitu kegiatan mengajar dan belajar di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan tentang pendidikan adalah studi tentang prinsip-prinsip, teori, dan praktik pendidikan yang mendalam dan luas. Nah, di sini dapat dilihat dari pakar pendidikan seperti Nawawi mendefinisikan kepemimpinan pendidikan sebagai proses memimpin, memotivasi, dan mengarahkan orang-orang di lembaga pendidikan. Nah, pemimpin pendidikan membantu mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Kerjasama dan motivasi. Nah, pada pemimpin pendidikan mendorong kerjasama dan memotivasi staf untuk bekerja dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Dapat disimpulkan dari pembahasan yang tadi, kepemimpinan pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Pemimpin pendidikan yang efektif mampu mengarahkan proses belajar mengajar, mengembangkan ilmu pendidikan, dan memotivasi staf untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pendekatan dalam kepemimpinan. Nah, di sini ada beberapa pendekatan dalam mengkaji kepemimpinan. Yang pertama dapat dilihat dengan pendekatan sifat-sifat kepemimpinan, yang kedua pendekatan perilaku, yang ketiga pendekatan situasional. Masuk pembahasan mengenai konsep dasar manajemen. Nah, di sini dapat dilihat dari pengertian manajemen. Manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Jadi, setiap jenis pengetahuan termasuk pengetahuan manajemen mempunyai ciri-ciri spesifik mengenai apa atau disebut dengan ontologi, bagaimana atau disebut dengan epistemologi, dan untuk apa atau disebut dengan aksiologi.
pengetahuan tersebut disusun. Nah, selanjutnya masuk beberapa tinjauan terhadap manajemen. Di sini manajemen ditinjau dalam beberapa segi. Yang pertama, segi sifat kerja. Segi sifat kerja digolongkan lagi menjadi 4, yaitu manajemen administrasi, manajemen operatif, manajemen administratif, dan yang terakhir manajemen sebagai kegiatan. Mohon maaf, ada 3: manajemen administratif, manajemen operatif, dan manajemen administratif. Dalam segi pandangannya, manajemen dapat dibedakan atas beberapa tinjauan. Yang pertama, manajemen sebagai proses. Merupakan proses dari pemberian fasilitas-fasilitas, pimpinan, teladan, bimbingan kepada orang-orang yang terorganisasi dalam satu kesatuan yang telah ditetapkan tujuannya. Nah, yang kedua yaitu manajemen sebagai kolektivitas. Manajemen sebagai kolektivitas yaitu tiap-tiap kita menjalankan manajemen bukan hanya manajer puncak atau pimpin tunggal semata, tetapi juga semua pejabat, pemimpin dari rektur utama sampai kepada kepala bagian itu termasuk kepada urusan dan bahkan kepala pesuruh. Dan ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan lancar agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga, manajemen sebagai kerangka wewenang dan tanggung jawab. Di sini manajemen sudah memiliki wewenang yang harus didampingi dan ditanggungjawabkan. Di dalam organisasi manapun ada orang-orang yang mempunyai wewenang lebih daripada orang lain. Nah, yang keempat, manajemen sebagai kegiatan atau aktivitas. Di sini kegiatan bukan hanya kegiatan dari masing-masing orang atau per bagian atau per bidang, tetapi juga secara keseluruhan satu kesatuan kegiatan dari seluruh bidang-bidang pekerjaan yang diadakan dan dilaksanakan. Nah, masuk ke fungsi manajemen. Ada beberapa fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau disebut dengan planning. Nah, di sini setiap usaha yang akan kita buat, sebelum itu kita akan berpikir secara matang dan cerdas tentang apa yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Nah, yang kedua yaitu pengorganisasian atau disebut juga dengan organizing. Organizing di sini mempunyai pengertian utama yang diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional. Misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah itu mempunyai organisasi-organisasi yang sudah ditetapkan ataupun sudah memiliki pengaturan setelah adanya perencanaan tadi. Nah, yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating. Di sini fungsi manajemen pada ruang lingkup ini cukup luas serta hubungannya erat pada sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu pengawasan atau disebut juga dengan controlling atau sering disebut dengan kontrol. Di sini adanya tindakan yang memerlukan pengawasan untuk melihat sejauh mana hasil itu tercapai. Dapat dilihat di sini menurut Murdik, pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Jadi, bagaimanapun luasnya organisasi ataupun banyaknya organisasi, pengawasan itu perlu untuk meningkatkan atau mengawasi seluruh
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Nah, masuk ke prinsip-prinsip manajemen. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip manajemen berdasarkan sistem. Yang pertama dapat dilihat dari prinsip manajemen berdasarkan sasaran. Prinsip manajemen berdasarkan sasaran adalah teknik manajemen yang membantu memperjelas dan menjabarkan tahapan tujuan organisasi dan juga dilakukan proses penentuan tujuan bersama antara atasan dan bawahan. Yang kedua dapat dilihat dari prinsip manajemen berdasarkan orang. Di sini suatu komponen sistem yang kaitannya dengan perubahan dan pengembangan organisasi. Nah, tuntutan perubahan di sini mengembangkan apa yang muncul dan berakibat tuntutan lingkungan internal dan eksternal yang membawa implikasi terhadap perubahan perilaku kelompok dan wadahnya. Nah, yang terakhir yaitu prinsip manajemen berdasarkan informasi. Di sini prinsip manajemen berdasarkan informasi merupakan kegiatan manajerial yang pada hakikatnya merupakan proses pengambilan keputusan. Semua kegiatan tersebut membutuhkan informasi. Nah, jadi di sini setelah perencanaan pengorganisasian masuk ke kepemimpinan dan pengawasan, masuk ke pengambilan keputusan. Itu langkah yang terakhir. Bahwa fungsi manajemen di sini merupakan pendekatan sistem akan sangat ditentukan oleh informasi yang memenuhi persyaratan. Nah, lanjut, yang C, konsep dasar administrasi. Di sini dapat dilihat dari pengertian administrasi. Administrasi adalah proses dari dari keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan atau pembimbing, pengawasan sampai proses pencapaian tujuan. Nah, di sini ada beberapa juga pengertian administrasi. Yang pertama, aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau sebagai proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, administrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Masuk yang D, konsep dasar organisasi. Di sini dapat dilihat dari pengertian organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya dalam sebuah perusahaan, sebuah sekolah, atau perkumpulan dan badan pemerintahan. Jadi organisasi di sini adalah suatu kelompok ataupun suatu lembaga yang biasanya itu pasti setiap lembaga mempunyai organisasi seperti di perusahaan, di lingkungan sekolah, dan lingkungan pemerintahan. Nah, ciri-ciri organisasi. Organisasi sebagai suatu sistem. Organisasi di sini juga merupakan lembaga yang struktur, dan organisasi di sini juga mempunyai perencanaan yang dilakukan secara sadar berdasarkan rasionalitas dan pedoman-pedoman yang jelas. Dan yang terakhir, ciri-ciri organisasi yaitu adanya koordinasi dan kooperasi yang baik di antara orang-orang yang bekerja sama, yang menunjukkan bahwa tindakan-tindakan orang tersebut berjalan ke arah suatu tanggung jawab tertentu. Nah, di sini terdapat tujuan organisasi. Tujuan organisasi secara efektif dan efisien itu berhubungan dengan tujuan organisasi baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, efisiensi adalah berhubungan dengan rasio output dengan input atau keuntungan dengan biaya. Dengan tercapainya kepuasan dari anggota organisasi dapat
memproses pencapaian tujuan organisasi setiap orang atau anggota yang bekerja atau terlibat dalam aktivitas organisasi. Nah, yang terakhir yaitu bentuk-bentuk organisasi. Di sini dapat dilihat dari banyak bentuk dan tipe organisasi tergantung pada sudut pandang dari orang yang mengkategorikannya. Jadi di sini organisasi di sini berhubungan dengan otoritas seperti organisasi lini atau garis, di mana otoritas mengalir di puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi di bawahnya dalam semua sektor pekerjaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.